Untuk yang nggak bisa, tidak bisa, apa namanya, tidak bisa pakai yang import dataset from Excel, harusnya bisa ya. Itu kalian buka dulu ininya. Jadi kalian buka dulu Excel-nya. Ya, Microsoft Excel-nya kalian buka dulu. Kalian klik datanya. Nah, ingat datanya nggak boleh ada titik, nggak boleh ada koma. Kalau mau koma itu pakai titik. Terus kalian file, save as sebagai CSV. Nanti dicari ini CSV. Nah, ini kan CSV. Baru nanti di save. Terus baru ininya diganti namanya. Nah, di nama ini juga bisa berubah-ubah ya. Jadi misalnya kalian tulisnya nanti D-nya kecil. Nah, itu nanti berubah. Kemudian kalian buka program R-nya. Program R-nya kalian buka. Terus program R-nya kalian buka. Kemudian kalian klik di session. Klik di session. Set working directory. Choose directory. Nah, ini buka di tempat file yang kalian save tadi data CSV-nya. Data yang pengeluaran gajinya. Nah, kalian klik ini. Terus nanti open aja. Kemudian kalian tulis read titik CSV dalam kurung petik. Ini adalah nama datanya. Nama datanya kan tadi data regresi 1. Titik CSV. CSV itu adalah yang tadi udah kalian simpan. Baru petik. Sebenarnya baru koma save sama dengan ini. Sebenarnya ini juga kalau misalnya nggak mau juga bisa sih. Ya, ini misalnya ini juga bisa. Ya kan nggak pakai ini. Cuman ada ininya. Nih, titik komanya masih ada. Makanya kita pakai save itu. Itu menandakan hilangin titik komanya kayak gitu. Nah, makanya kita mau pakai ini. Udah jadi kayak gini. Nah, habis kayak gini udah sama aja. Nah, ikutin aja. Nah, setelah itu kita simpan dulu. Jadi misalnya regresi gitu ya. Regresi sama dengan. Nah, ini kita ini aja. Kita copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Ini bagi yang nggak bisa ya. Baru Ctrl Enter. Nah, nanti jadi yang biru. Nah, baru nanti kalian tulis LM sama dengan pengeluaran gaji yang kayak gini juga, tapi datanya dari regresi. Nah, ini kalian ketik aja. Datanya jangan data dari regresi 1, tapi datanya dari regresi. Nah, Ctrl Enter. Nanti dapat. Salah nih. Ini salah. Ini ya. Ini gini. LM ini. Nah, ini dapat di hasilnya ini. Jadi langkahnya tadi kalau yang nggak bisa siapa si Indah ya? Nggak tahu saya lupa namanya. Kan kalau yang bisa kan langkahnya yang ini. Kalau nggak bisa berarti kita baca dulu datanya dari Excel tadi. Kita ubah datanya ke format CSV. Kemudian kita baca datanya. Setelah kita baca kita simpan dulu. Misalnya namanya regresi terserah. Nah, habis itu kita klik lagi LM, pengeluaran, gaji, data, sama dengan yang kita simpan tadi. Nah, terus kalau mau cari ininya, mau cari apa namanya uji hipotesis, kita simpan lagi. Jadi misalnya uji regresi. Namanya nggak boleh sama ya, biar dia nggak ke double. Jadi misalnya namanya sama uji. Gimana kita tahu uji yang satu itu dengan uji yang lain itu berbeda? Nah, makanya kita harus namanya berbeda. Jadi namanya harus unik. Uji, nah kita ini copy aja kan bisa di copy. Ctrl V. Nah, baru nanti enter. Ctrl enter. Setelah biru baru nanti summary. Summary dalam kurung uji regresi. Nah, ini sama aja ya. Ctrl enter. Udah selesai, dapat hasilnya sama. Jadi mau pakai yang ini boleh, ini kan lebih mudah. Nah, yang ini yang kedua, cara kedua. Ada pertanyaan sampai sini? Si siapa tadi? Si Suprapti ya, bisa nggak? Harusnya bisa ya.
Nah, ini juga bisa disimpan ya. Ini tinggal kalau mau simpan tinggal file, save aja. Nih, save. Simpan di tempat yang bisa kalian, misalnya latihan R kayak gitu. Latihan R 2 Mei. Udah. Nah, nanti kalau mau itu tinggal dibuka aja, open file, cari aja latihan nih, latihan R2 Mei. Nah, tinggal di open. Gitu. Ada kendala? Yang lain ada kendala? Saya lanjut ya. Lanjut untuk yang berganda. Sebenarnya yang berganda sama aja. Cuman nanti bedanya di yang ininya, LM. Ada pertanyaan nggak nih? Ini buat UTS ya soalnya. Kalau nggak ada saya lanjut dulu. Oh, Bu, kendalanya sama seperti supraktif tadi. Nggak bisa di Excel-nya ya. Iya. Nah, berarti pakai yang ini aja. Yang kendala di Suprapti ada banyak ya. Sebenarnya ada kalau nggak bisa pakai yang ini. Kalau nggak bisa juga berarti pakai ini aja, pakai laptop kawan aja. Kan nanti caranya kan sama aja, cuma nanti kamu pakai laptop kawan karena kan dikit ininya kan, nanti tinggal di screenshot aja. Takutnya kalau kamu pakai ini nggak bisa. Siapa tadi yang nggak bisa? Pakai ini bisa nggak? Re.csp bisa nggak? Bisa nggak? Siapa tadi yang nanya? Udah coba sih, Bu, ke ini CSP tadi. Tapi Cuman nggak bisa juga. apa tulisannya? Saya enggak. Saya save di CSP berapa tadi? CSP-nya ada banyak, Bu. Pilih Cuman salah satu aja. Tapi udah disimpan CSV kan? Yang di ya Excelnya? CSP UTF 8. Nggak apa-apa. Boleh. Simpan dulu. Udah di-save. Heeh, udah. Terus kembali lagi ke R. Ke Namanya R. data regresi 1 kan? Eh, Yang iya, CSV-nya ya. regresi 1. Nah, terus kamu session dulu. Session udah belum? Session. Set working directory. Udah. Choose directory. Oh, choose directory. Nah, Udah. terus di folder tempat kamu nyimpan yang CSV tadi. Nah, Cari ya ini folder. yang mana ya, Bu, taruhnya tadi? Nggak tahu kamu tadi nyimpannya di mana? Kok nanya saya? Pokoknya saya bilang tuh kalian harus Aduh. ingat tempat kalian nyimpannya. Kalau nggak bisa ulang lagi aja. Pokoknya harus ingat di mana tempat nyimpannya. Iya, iya. Ingat dulu tempat nyimpannya, nanti baru diklik. Nah, selebihnya ikutin aja dengan yang saya inin. Oke, nanti kalau ada kendala lagi bisa tanya ke saya lagi ya. Ini saya lanjut dulu ya. Kita ulang dari awal. Kita yang kedua lagi. Nah, jadi sama-sama kita import dataset from Excel, browse. Nah, tadi yang data hmm, data regresi berganda, kita klik open. Ini maksudnya data yang berbeda gitu ya. Import. Nah, ini kan ada banyak. Nanti kan kalian akan nulisnya kan kayak gini nih. Ada X1, ada X2, ada Y. Nah, itu bedanya nanti tinggal kita nulis. Kalau tadi kan pengeluaran nama gaji nih. Nah, kalau ini ininya berbeda. Nah, kita tadi kan di latihan 2R. Nah, kita tulis data, D-nya gede ya. Data regresi berganda. Ini kita klik terus di enter. Kemudian sama tulisnya kayak tadi, LM sama LM dalam kurung.
Nah, tadi kan Y-nya pengeluaran. Kalau di sini kan Y-nya ya tetap Y. Berarti kita tulis Y. Terus tanda gelombang X1 plus X2. Nah, ini nanti kalian sesuaiin. Kalau kalian tulisnya Y pengeluaran, berarti pengeluaran. Kalau nanti kalian tulisnya X1-nya ini gaji, gaji. Kayak gitu. Terus misalnya gajinya kalian tulis G-nya kecil, J-nya kecil di data tadi. Terus kalian manggilnya di sini pakai G besar, AJI. Nah, ini salah juga, nggak bisa, dia akan error. Jadi kalian harus konsisten. Kalau di sana, kalau di sininya nulisnya X1, berarti harus X1. Nah, ikutin aja, koma, data sama dengan data regresi berganda. Nah, yang ini. Terus Ctrl Enter. Nah, dapat ya. Nih, dapatlah nilainya ini B0, ini B1, ini B2. Nah, ini akan error ketika kalian misalnya nulis kayak gini. Dapat nggak semuanya yang ini? Nih ya, misalnya kayak gini. Kalian tadi kan Y, terus kalian ininya gaji. Gaji. Pakai data regresinya berganda. Ini akan error. Tuh error. Kenapa? Nih baca. Objek gaji not found. Karena kalian nulisnya bukan sebagai gaji yang X1-nya. Tapi kalian nulisnya sebagai X1. Terus dia juga bisa error kalau kalian nulisnya X1-nya kecil kalau nggak salah ya. Nih. Nih juga error. Kenapa? Karena nggak ditemukan. Karena kalian nulisnya di sini X-nya gede. Nah, jadi nanti kalau misalnya error, kalian cek dulu namanya. Kayak gitu. Apakah penamaan di Excel kalian dengan yang kalian panggil itu udah benar atau belum? Dan nanti ini bisa nanya ya, bisa nanya ke saya langsung kalau misalnya ada kendala, nanti saya bantuin. Nah, tapi UTS-nya tetap kayak gini. Kemudian setelah itu nanti kalian ubah. Oh, ternyata salah, Bu. Saya nulisnya ya udah diubah, terus jangan lupa di sininya di enter lagi, di control enter lagi kayak gitu. Pada dapat kan semuanya? Yang penting adalah kita impor data dulu. Datanya kita baca dulu. Nah, kalau kita nggak baca datanya, mau ininya benar atau enggak, tetap error. Jadi misalnya kita nggak baca data tadinya, ini akan error kayak gitu. Nah, ini dapat. Ini kan dapat B. Nah, nanti kalian tulis saja Y sama dengan B0. Mana ya? Mana? Nih, kalian tulis dapat Y. Kan Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2. Ya udah tinggal diganti Y-nya Y tetap Y-nya apa ya di sini? Y-nya ini eh taruh. Y-nya pengeluaran gaji jumlah anggota keluarga. Ya udah tulis Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 sama dengan Y diganti pengeluaran. Tetapkan tadi itunya pengeluaran. Pengeluaran sama dengan B0-nya. B0-nya yang 1,1 ini. Pokoknya udah saya jelasin deh di slide. Jadi kalian kalau misal memperhatikan ini, terus baca slide, insya Allah bisa. 1,1595 ditambah B0-nya 0,6363 X1-nya tadi pengeluaran gaji ya. Gaji plus 0,1558 jumlah anggota keluarga. Udah ini garis regresinya. Nah, kemudian kita mau uji hipotesis. Kita mau uji hipotesis. Berarti kalau mau uji hipotesis kita simpan dulu. Ingat namanya nggak boleh sama biar kita bisa membedakan.
kita misalnya berganda aja ya, kita simpan berganda. Berganda sama dengan, nah ini kita copy aja. Ini Ctrl C, ini Ctrl V. Nah, terus kita Ctrl Enter. Nih, sampai dia biru. Ingat kalau nggak biru, ulang lagi dari awal. Terus baru summary berganda. Nah, dapat. Nah, yang ini untuk uji F, V value, yang ini uji T. Ini uji T untuk X1, ini uji T untuk X2. Nah, bisa dilihat yang ini kan yang ini PRT tuh, ya. Kalau yang nilai apa namanya? Nilai uji T dia pakai yang nilai PRT ini. Tapi kalau uji F dia pakai V value. Udah selesai dapat, tinggal kalian pindahin. Tinggal kalian pindahin yang X1 ini dia pengaruh nggak? Apakah gaji sama buat dulu hipotesis nolnya. Apakah tidak terdapat hubungan antara pengeluaran dan gaji. Terus H1-nya terdapat hubungan antara pengeluaran dan gaji. Nah, kemudian PRT-nya berapa? Di sini kan 0,03. Nah, 0,03 itu lebih kecil atau lebih besar dari 0,05? Lebih besar, lebih kecil? Ini kamarnya belum dikunci atau tidak? Lebih besar. Lebih besar ya. Oke. Nah, jadi kalau 0,03 lebih besar dari 0,05. Lebih kecil. Lebih kecil ya. Nah, kalau lebih kecil berarti dia apa? Tolak atau terima nol?